Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Anggraini dari kelas 11 TJKT 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Oke, langsung aja kita mulai. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode, cara, atau teknologi untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Sebagai sebuah cara atau metode, topologi jaringan memiliki pengaturan fisik dan logis untuk menghubungkan komputer. Secara spesifik, pengaturan fisik dan logis dalam topologi jaringan itu ditunjukkan untuk dapat menghubungkan node dan koneksi yang akhirnya membentuk jaringan komputer. Fungsi dari topologi jaringan ini adalah menghubungkan berbagai perangkat dalam satu sistem. Dengan adanya topologi, setiap perangkat dapat terhubung dan berkomunikasi dengan satu sama lain, sehingga hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran data, file, dan sumber daya lainnya secara efisien. Topologi jaringan berperan dalam pengelolaan lalu lintas data yang melewati jaringan. Topologi jaringan akan mengelola lalu lintas data dengan efisien sehingga dapat mengurangi risiko kemacetan pada jaringan. Untuk jenis-jenis topologi jaringan itu ada 5. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga ada topologi star, yang keempat ada topologi tree, dan yang terakhir ada topologi mesh. Akan kita bahas satu persatu mulai dari topologi bus. Topologi bus adalah susunan jaringan komputer di mana setiap komputer terkoneksi pada satu kabel utama yang disebut sebagai bus atau backbone. Topologi bus ini sangatlah ringkas dan efisien untuk jaringan komputer dengan jumlah komputer atau node yang tidak banyak. Kelebihan dari topologi bus ini adalah menjadi media transmisi data yang memiliki berbagai kelebihan. Tentu saja, hal tersebut menjadikan topologi ini cukup andal untuk menghubungkan perangkat pada jaringan dalam skala yang kecil. Untuk kekurangan topologi bus itu yang dimiliki oleh topologi adalah tidak mudah dalam mendeteksi kesalahan. Meskipun titik error sudah ditemukan, tetapi dalam penanganannya tidak sembarang orang dapat mengatasinya. Perlu tenaga ahli untuk bisa menangani permasalahan yang ada pada topologi ini. Yang kedua, ada topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah sebuah model topologi jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Setiap perangkat komputer akan terhubung dalam rangkaian lingkaran tersebut. Setiap perangkat akan terhubung dengan dua perangkat lain, yakni yang berada di kanan dan kirinya hingga membentuk sebuah cincin. Tiap perangkat atau titik tersebut berfungsi sebagai repeater, yakni yang dapat memperkuat sinyal sepanjang jaringan tersebut. Untuk kelebihan dari topologi ring ini adalah instalasinya mudah dan minim terjadi tabrakan data dalam proses pengiriman. Dan untuk kekurangan dari topologi ring ini adalah jika salah satu node dalam topologi ring rusak, seluruh jaringan bisa ikut rusak. Kekurangan ini biasanya diatasi dengan menggunakan jenis topologi ring bidireksional yang dapat membuat jalur alternatif ketika satu jalur mengalami gangguan. Selanjutnya ada topologi star. Topologi jenis star atau topologi bintang merupakan model jaringan komputer yang terdiri dari satu pusat server, biasanya berupa hub atau switch yang terhubung ke perangkat komputer lainnya seperti cabang-cabang. Dalam topologi ini, pengiriman data melalui server pusat sebelum mencapai komputer tujuan. Untuk kelebihan dari topologi star adalah topologi star memudahkan pengembangan jaringan dengan menambah komputer klien. Pengguna hanya perlu menghubungkan komputer baru ke server melalui hub. Manajemen data terpusat juga memungkinkan deteksi kesalahan dalam jaringan menjadi lebih mudah, sehingga perawatan dan peningkatan jaringan lebih efisien. Kekurangan dari topologi star ini adalah potensi membengkaknya biaya kabel, kurangnya kecepatan transfer data bila perangkat semakin banyak, serta hub dan switch yang perlu diberi perhatian tinggi. Yang keempat, itu ada topologi tree. Topologi tree merupakan sebuah topologi pada jaringan komputer yang berasal dari kombinasi topologi bus dan juga topologi star.
Dalam penyusunannya, topologi ini juga menggunakan topologi bus yang berfungsi sebagai tulang punggung atau backbone jaringan yang nantinya menghubungkan dengan beberapa topologi jaringan star. Untuk lebih jelasnya, topologi jaringan tree juga banyak disebut dengan topologi bertingkat, oleh karena pada penggunaannya. Topologi ini digunakan untuk berinterkoneksi antar hierarki, yaitu hierarki rendah untuk lokasi yang sama rendah, sedangkan hierarki tinggi untuk lokasi yang tinggi juga. Untuk kelebihan dari topologi tree ini adalah topologi yang sangat cocok jika digunakan untuk jaringan dengan skala yang besar. Topologi tree sangat memungkinkan untuk digunakan dalam jaringan point-to-point ketika terjadi trouble. Maka pada topologi tree ini akan sangat mudah untuk diidentifikasi apabila terjadi kerusakan yang terjadi pada salah satu node. Tentunya akan berpengaruh pada node yang lainnya. Kekurangan topologi tree ini adalah ketika terjadi kerusakan yang menimpa pada hub, maka yang terjadi adalah semua jaringan akan otomatis terganggu. Topologi tree bisa dikatakan sulit dalam perawatannya. Hal ini juga dikarenakan oleh banyaknya perancangan yang ada pada node. Aliran data memang sedikit lebih lambat disebabkan karena komunikasi antara komputer satu dengan komputer lain memang tidak berjalan secara langsung. Yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh adalah jaringan komputer dengan bentuk koneksi antar perangkat komputer yang saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan. Arsitektur jaringan yang lazim disebut sebagai topologi jala. Ini umumnya dipasang pada jaringan dengan skala yang tidak begitu besar. Meskipun topologi jaringan ini jarang dipakai, tetapi tetap membutuhkan komunikasi antar perangkat dalam waktu yang cepat. Untuk kelebihan dari topologi mesh ini adalah memiliki kemampuan mendeteksi gangguan atau kesalahan. Kemudian penggunaannya bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan masalah pada satu jaringan komputer. Dan kekurangan topologi tree ini adalah rumitnya proses instalasi, biaya pemasangan dan perawatan yang relatif banyak, serta kurang praktis dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian penjelasan tentang topologi jaringan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.